atau Stanford. Mungkin nanti di reveal-nya. Walaupun akhirnya ke juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia, kelas 2351 di KPI dengan NIM 230413100127, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menganalisis sebuah video podcast tentang catatan Najwa bersama Maudy Ayunda untuk memenuhi ujian tengah semester. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah bentuk komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dalam konteks hubungan pribadi seperti pasangan, keluarga, teman, dan rekan kerja. Komunikasi interpersonal melibatkan pertukaran informasi, pikiran, perasaan, atau ide antara individu. Kemudian, komunikasi interpersonal ini sangat penting dalam membentuk hubungan yang sehat, memperkuat ikatan emosional antara individu. Dalam komunikasi interpersonal penting untuk memperhatikan keterbukaan, kepercayaan, dan pengertian terhadap perasaan orang lain. Maka dari itu, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan situasi interpersonal itu sangat penting untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, dalam episode catatan Najwa dan mengundang Maudy Ayunda sebagai tamu terhadap percakapan antara Najwa dengan Maudy Ayunda tentang keberhasilannya lulus seleksi 2 kampus. Nah, dalam percakapan video tersebut, Najwa ini menanyakan bagaimana Maudy ini bisa diterima di 2 kampus ini. Nah, teori komunikasi antar pribadi membahas tentang pengembangan hubungan atau relation. Adalah teori komunikasi kompetensi hubungan atau communication pada tahun 1996. Nah, teori ini menyatakan bahwa pengembangan interpersonal dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu kompetensi komunikasi dan kecocokan atau kesamaan antara individu. Komunikasi kompetensi merujuk pada kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa verbal dan non-verbal secara efektif untuk menceritakan hubungan interpersonal dengan baik. Sementara itu, untuk kecocokan atau kesamaan itu merujuk dan pada persamaan antara individu dalam hal ini nilai dan tujuan hidup. Pada video ini, beberapa tahap pengembangan hubungan interpersonal antara Najwa dan Maudy Ayunda, yaitu pertama tahap orientasi. Nah, pada tahap ini, individu yang saling mengenal dan melakukan aktivitas bersama untuk mengetahui lebih jauh tentang satu sama lain. Komunikasi yang terjadi pada tahap ini cenderung bersifat formal dan terbatas. Bisa kita lihat Yang Maudy Ayunda. Halo. Nah, Najwa sudah membuka pembicaraan dengan Maudy Ayunda yang dimulai dengan kata-kata ekspresi bahagia. Nah, di situ Najwa ingin mengenal Maudy secara dalam dengan pertanyaan pada video ini. Banget. Yang lagi rame kemarin soal pilihan kampus. Masih galau atau udah menemukan? Pada tahap ini terjadi hubungan afeksi. Nah, hubungan afeksi ini adalah jenis hubungan interpersonal yang didasarkan pada emosi atau perasaan positif antara 2 orang atau lebih. Nah, hubungan afeksi ini biasanya itu terbentuk karena adanya ketertarikan, perhatian, kasih sayang, dan rasa bersamaan yang dijalin